Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Bantu channel ini berkembang dan besar, agar bisa memberikan informasi seputar anime dan manga ke kalian semua. Lanjut! Halo guys, ketemu lagi dengan Animeness. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya semua. Lagi masa pandemi sekarang ini, jangan lupa ya physical distancing dan sering cuci tangan. Dan stay at home juga. Nonton aja video-video Animeness. Siapa di sini yang fans berat Kimetsu no Yaiba dari segi jalan cerita, alur, dan juga grafik animenya? Cung ya, tulis di kolom komentar. Nah, minggu-minggu ini banyak sekali info-info santer tentang tamatnya cerita Kimetsu no Yaiba. Mulai dari jalan ceritanya yang memang iblis utamanya yaitu Muzan Kibutsuji sudah berhasil dikalahkan, dan juga beredar info bahwa lisensi manga Kimetsu no Yaiba akan habis di akhir bulan Mei ini. Tapi mari kita kesampingkan hal itu dahulu. Mari kita bahas manga chapter 204 Kimetsu no Yaiba. Let's check it out. Di awal manga diceritakan bahwa 3 bulan telah berlalu setelah peperangan dengan Muzan berakhir. Tanjiro dan Nezuko tampak sedang menikmati pemandangan di luar jendela saat bunga-bunga sakura bermekaran. Kalau di Jepang, saat bunga sakura bermekaran adalah pada saat musim semi atau juga di akhir bulan April dan awal bulan Mei. Dan tampak wajah Nezuko begitu imut-imut dengan mata yang terbuka lebar dan senyum yang tipis. Digambarkan dalam manga 204 tersebut bahwa Nezuko, Tanjiro, dan teman-teman yang masih hidup masih harus tetap melanjutkan kehidupan mereka walaupun kejahatan sudah hilang. Tapi apakah akan benar-benar hilang? Lanjut cerita. Terlihat tangan Tanjiro yang sudah keriput seperti kakek-kakek dan tidak bisa dikepalkan. Dan juga mata Tanjiro buta setelah akibat dari pertarungan melawan Muzan. Nezuko dan Tanjiro terlihat sangat-sangat saling menyayangi satu sama lain sebagai kakak dan adik yang saling menjaga dan mengkhawatirkan. Nezuko pun sangat senang karena kakaknya Tanjiro berhasil berubah menjadi manusia kembali. Tanjiro pun seperti sangat menyesali saat tubuhnya dikuasai oleh sel-sel Muzan dan melukai teman-teman para pembunuh iblis lainnya, sehingga seperti mengganjal di dalam pikiran Tanjiro. Tanjiro bercerita kepada Nezuko seperti yang sudah diceritakan Yoshiro, bahwa sepertinya Tanjiro sangat beruntung karena dia tanpa sengaja menggigit Nezuko terlebih dahulu. Ternyata di dalam tubuh Nezuko terdapat antibodi karena perubahan Nezuko dari iblis menjadi manusia. Jadi dalam tubuh Nezuko mempunyai kekebalan terhadap sel-sel Muzan. Ternyata yang membuat Tanjiro berhasil sembuh lepas dari sel-sel Muzan dan berubah menjadi manusia kembali karena 2 faktor penting. Pertama adalah obat yang memang tersisa satu-satunya yang berhasil disuntikan oleh Kanao-chan yang dibuat oleh Nona Tamayo dari ekstrak wisteria. Terima kasih Kanao-chan, walaupun harus terkena luka mematikan dari Tanjiro, tetapi perjuangan Kanao sangat keren. Dan yang kedua adalah seperti yang diceritakan sebelumnya, yaitu adalah keberuntungan Tanjiro yang menggigit Nezuko. Saat Tanjiro berubah menjadi iblis, Yoshiro bercerita bahwa Tanjiro sangat hebat karena berhasil menaklukkan matahari. Jelas lebih hebat dari Muzan, dan juga kesadaran Tanjiro belum hilang sepenuhnya. Tanjiro mendapatkan apresiasi karena sudah bekerja keras dan hebat oleh Yoshiro. Cerita pun berlanjut tentang kekhawatiran Tanjiro terhadap Gyusan, tapi sepertinya Gyu juga sudah pulih dan baik-baik saja. Skin berpindah. Diperlihatkan bahwa Gyu dan Sanemi bertemu dengan Kiriyasama. Kiriyasama adalah yang bertugas sebagai pemimpin klan Ubuyashiki. Klan Ubuyashiki adalah klan yang membuat organisasi pemburu iblis dengan tujuan untuk menghancurkan dan membinasakan para iblis. Kiriyasama resmi membubarkan organisasi pemburu iblis. Jujur, saat baca, Mimin ada rasa senang dan rasa sedih sih. Sedihnya itu jadi gak bisa melihat Tanjiro, Zenitsu, Kanao, dan Inosuke diangkat menjadi pilar. Karena menurut Mimin Animeness, mereka sangat cocok untuk diangkat menjadi pilar setelah perjuangan mereka dari awal sampai berhasil menumbangkan Muzan. Nah, kalau menurut kalian mereka pantas menjadi pilar apa saja nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan senangnya bahwa kemungkinan jika memang pemburu iblis dibubarkan, kejahatan-kejahatan yang selama ini diciptakan oleh para iblis benar-benar sudah hilang. Skin berlanjut tentang Tegen sama beserta 3 istri ninjanya datang, dan juga Shinjuro
Rengoku dan adik kecil Rengoku, yaitu Senjuro Rengoku. Suasana tampak hangat di dalam ruangan dan Shinjuro juga berterima kasih kepada Tanjiro karena Tanjiro bertarung menggunakan hulu pedang putranya. Ya, kita tahu bahwa Kyojuro, sang pilar api, banyak mengajarkan kepada Tanjiro saat perjalanan dalam Arc Train melawan salah satu iblis. Nah, movie Kimetsu no Yaiba yang menceritakan Arc Train ini juga akan tayang di Indonesia ya. Tetapi waktu tayangnya sepertinya diundur karena pandemi COVID-19 ini. Jadi mari sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya. Karena nggak sabar melihat aksi epik Tanjiro Inosuke dan juga pilar api yaitu Kyojuro Rengoku. Dan berlanjut ke skin di mana Kanao-chan bertemu dengan Tanjiro di bawah pohon sakura yang ternyata ditanam oleh pengguna napas bunga pertama. Pohon ini diberi nama kemenangan mutlak. Dan jujur di sini Mimin merasa bahwa Kanao dan Tanjiro adalah dua orang yang cocok menjadi pasangan. Tulis di kolom komentar ya. Dan hal kocak adalah ketika Zenitsu cemburu melihat bahwa Nezuko sempat disentuh oleh Sanemi, sang pilar angin. Dan pertemuan yang mengharukan adalah saat Nezuko dan Tanjiro bertemu dengan Gyu dan guru Tanjiro yang melatihnya agar bisa menjadi pemburu iblis, yaitu kakek Urokodaki. Mereka berempat seperti keluarga. Dan selanjutnya, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, dan Nezuko pulang ke rumah Tanjiro. Akhir cerita manga chapter 204 ini ditampilkan skin tentang era modern. Terlihat gedung-gedung bertingkat. Nah, menurut kalian, apakah cerita Kimetsu no Yaiba akan benar-benar tamat atau berlanjut ke arc selanjutnya di era modern? Nah, tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa ya guys. Pembahasan manga chapter 204 ini mungkin cukup sampai di sini saja. Makasih yang udah menonton sampai habis. Maaf apabila ada salah-salah kata dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu.